Silakan Bang Rahman dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua yang ada di Indonesia dan selamat siang pada rekan-rekan yang berada di Rusia. Kali ini webinar Rusia akan membahas soal perekonomian Indonesia khususnya pasca kita dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana kemarin pemerintah juga sempat mengeluarkan beberapa stimulus ya. Salah satunya adalah ada Perpu 1 2020 itu menjadi ujung dari stimulus perekonomian kita. Kemudian sebelumnya juga ada peraturan OJK dan juga diikuti oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh sektor perbankan. Kita pada momen kali ini kita akan mengajak beberapa pembicara yang kompeten di dalam bidangnya. Kita akan bahas dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara. Di sini nanti akan hadir Insinyur Ahmad Hafiz Thohir dari Komisi 11 DPR RI. Beliau juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Kemudian dari sudut pandang rehabilitasi sosial ekonomi pasca bencana, ini ada Insinyur Rufai. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Beliau akan membahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifai. Ini adalah Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memang selama ini diberi tugas oleh pemerintah sebagai koordinator di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kemudian nanti akan ada Kak Arif Rosyid ya. Arif Rosyid, beliau adalah tokoh milenial yang belakangan ini memang konsen di bidang perekonomian, aktif di beberapa forum nasional bahkan internasional, dan juga sekarang menempati posisi sebagai komisaris di salah satu bank besar di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Arif Rosyid. Ya. Salam kenal, salam hormat buat semua. Ya. Arif Rosyid ini salah satu bisa dibilang prototipe anak milenial yang sukses karena posisinya dan juga peran-peran sertanya di bidang perekonomian sekarang, terutama perbankan. Kita belum tersambung dengan pembicara utama kita. Ini ada Bang Hafiz ya, kita panggilnya ya. Pak Hafiz Thohir belum ada. Mungkin ada sambutan lebih dulu dari Ketua ICMI kita ini, ada Bapak Fauzi Bustami. Mungkin ada sambutan terlebih dahulu Pak kepada para peserta dan juga para pembicara di sini Pak. Silakan waktunya Pak. Terima kasih Bang Rahman K, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, Pak Rifai, Pak Arif Rosyidi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari segala penjuru Nusantara dan juga dari Rusia yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita insya Allah diberikan nikmat sehat dan nikmat iman dan dapat bersilaturahmi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tema kita kali ini perekonomian Indonesia di era new normal. Itu sangat penting karena sebagaimana kita pahami bersama, pandemi COVID-19 ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa kepada segala sektor kehidupan kita. Karena itu mau tidak mau kita harus melakukan antisipasi sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dunia yang sudah yang insya Allah akan berubah pasca pandemi ini. Perlu pula saya sampaikan bahwa webinar kita kali ini merupakan bagian dari serial diskusi ICMI Rusia yang dilakukan setiap minggu. Yang kita harapkan
tema-temanya bisa bermanfaat bagi kita, bagi ICMI maupun bagi masyarakat secara luas. Dan bagi yang berminat menaruh minat ingin mengetahui mengenai perkembangan di Rusia, ICMI Rusia juga menyelenggarakan serial diskusi setiap minggu kedua dan minggu keempat. Untuk 2-3 bulan ke depan, temanya kita angkat adalah mengenai Islam di Rusia. Islam di Rusia ini merupakan satu yang menarik, karena pertama tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahwa di Rusia ini tidak kurang ada 25 juta umat Islam yang ada di Rusia. Kalau kita hitung dari segi jumlah, mungkin jumlahnya lebih banyak dibanding Islam di Malaysia. Jadi kalau di Eropa sendiri, Islam di Rusia ini merupakan yang terbesar. Dan kita melihat pasca jatuhnya Uni Soviet, Islam di Rusia ini begitu berkembang, yang kita berharap bahwa ke depan kita bisa melakukan kerjasama dan juga membangun sinergi dengan Islam di Rusia. Karena itu kita mengangkat serial diskusi pada setiap minggu kedua dan keempat ini untuk melihat bersama-sama, sharing bersama-sama, mendiskusikan mengenai Islam di Rusia. Kami akan men-share di chat nanti mengenai website kami, kemudian nomor kontak dan email yang bisa dihubungi apabila Bapak dan Ibu-Ibu berkenan untuk bergabung bersama kita. Saya kira sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Hafiz Tahir, Pak Rifai, Pak Arif Rosyidi, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Selamat berwebinar, mudah-mudahan silaturahmi kita kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman suaranya dibuka. Bang Rahman suaranya dibuka dulu, Bang Rahman. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas pengantarnya tadi. Sebagai informasi, Pak Fauzi, Ketua ICMI Orwil Rusia ini juga sebagai Wakil Dubes Rusia di bidang politik. Jadi, Wakil Dubes fungsi politik beliau adalah Pak Fauzi Bustami. Baik, webinar kali ini kami akan berikan kesempatan bagi setiap narasumber, mungkin 15 menit, kami batasi 15 menit, setiap narasumber, nanti juga ada waktunya, mudah-mudahan nanti Pak Hafiz juga datang, beliau barusan juga konfirmasi sudah masuk Zoom, kita beri kesempatan 15 menit setiap pembicara, setelah masing-masing memberikan paparannya, saya akan berikan waktu kepada beberapa peserta untuk melontarkan pertanyaan ke masing-masing pembicara. Karena Pak Hafiz juga belum pembicara utama ya, Pak Hafiz belum. Pak Hafiz sudah ada ini. Selamat sore Pak Hafiz. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru tiba di rumah, sholat maghrib, langsung nyambung ke Zoom. Mohon maaf telat sedikit, kawan-kawan semua. Saya merasa senang bisa terhubung dengan ICMI Rusia ini. Apa kabar Pak Raj? Semoga kondisi di Rusia cepat membaik COVID-nya, sama dengan di Jakarta kami harapkan juga. Begitu, Pak Moderator? Ya. Baik, Pak Hafiz. Tadi kita sudah sempat mendengarkan beberapa pengantar dari Pak Ketua ICMI, Pak Fauzi Bustami, Ketua ICMI kami ke Rusia. Kemudian kami juga sempat perkenalkan pembicara, Bapak juga sudah kami perkenalkan, nanti langsung saja waktunya akan saya berikan setiap pembicara 15 menit. Baik Pak Hafiz, kita tahu bahwa pada saat negara kita mengalami pandemi COVID-19 kemarin, pemerintah benar-benar bisa dibilang tanda kutip keteteran yang menghadapi pandemi COVID-19.
beberapa stimulus dilakukan karena memang pandemi COVID-19 ini melumpuhkan beberapa sektor perekonomian. Akhirnya pemerintah untuk menangani ini mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Namun masyarakat juga melihat ada beberapa pasal-pasal yang memberikan wewenang lebih kepada kuasa pengguna anggaran untuk mengelola keuangan negara untuk digunakan demi menghadapi COVID-19. Ini juga saya akan sebagai perwakilan dari pertanyaan saya akan lemparkan ke Bapak bagaimana Pak cara pengelolaan itu dan juga bagaimana pengawasan dari DPR mengenai penggunaan uang negara dalam menangani COVID-19 ini. Bagaimana perekonomian kita kemudian bisa tumbuh di era new normal ini, Pak. Silakan Pak, waktunya kami persilahkan. Baik, kita langsung mulai ya. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kawan-kawan semua, khususnya ICMI, organisasi Satuan Rusia ya, Persat Rusia ya. Orwil Pak, iya. Orwil, organisasi wilayah Rusia, dan juga tadi ada aktivis Islam Cendekia kita yang diperbankan kalau nggak salah Pak Rahman tadi sampaikan. Ya, juga ada Ibu Imrotul Aziza yang sudah hadir bersama kita, Pak Rifai, ya, dan juga Pak Awang Darmawan, juga yang Pak Arif Rosid tadi. Terima kasih Pak Rahman Kay atas waktu dan kesempatannya. Saya akan coba memberikan tanggapan dan narasi terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah pada tanggal 16 Mei 2020. Dan tentunya APBN pada saat ini merupakan pengejawantahan daripada undang-undang tersebut. Memang beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa ada kewenangan-kewenangan pemerintah yang begitu besar dalam pengelolaan APBN kali ini, tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita, terutama oleh DPR yang mempunyai hak budget, hak pengawasan, dan juga hak legislasi atas peraturan dan perundangan serta keuangan nasional. Yang pertama tentu saja dalam hal stimulus COVID setelah pasca pandemi COVID ini, memang diperlukan suatu kecepatan dalam akselerasi pemerintah untuk mengatasi persoalan. Sehingga ada keinginan pemerintah untuk menjadikan APBN selama 3 tahun, sejak 2021, 2022, 2023 nanti, itu langsung diajukan pemerintah dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah hanya melalui konsultasi di DPR. Ya, sehingga tidak seperti biasanya, yaitu perlu persetujuan DPR. Nah, ini inti daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Memang dari satu sisi, kegentingan memaksa memungkinkan pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi di lain sisi, kita melihat bahwa banyak sekali sisi-sisi yang tidak bisa kita bahas lebih detail di Senayan atau DPR RI. Maka dari itu, tentu kita melihat ada sisi positif dan juga tentu saja ada sisi negatifnya. Yang kami lihat saat ini adalah karena memang situasi global begitu kuat menekan ekonomi dunia dan juga tembus sampai ke Indonesia, menyebabkan
beberapa kali revisi yang dilakukan dalam APBN ini menyebabkan beberapa reaksi daripada kawan-kawan di DPR dan juga pemerhati ekonomi. Seakan-akan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum terlalu matang dan beberapa informasi baik daerah dan pusat, kemudian antar instansi, lembaga dan kementerian menyebabkan beberapa integrasi daripada data-data tersebut tidak begitu membuat perencanaan tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Kami melihat bahwa dengan pengawasan langsung dari DPR saja, melalui hak budget, APBN kita selama 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai sasaran. Ya, sejak 2015, APBN kita ditargetkan tumbuh sekitar 6%, ternyata hanya tumbuh 4,7%. Kemudian 2016 juga tumbuh hanya 4,9%. 2017 tumbuh 4,9 sekian persen, kemudian 2018 juga di bawah target, dan terakhir 2019 kita tumbuh 5,16%, juga di bawah target. Kalau 2020 sudah jelas, saudara sekalian, kita tentu saja sudah diprediksi oleh Bank Dunia dan IMF kita akan tumbuh sekitar -3 atau +2%. Tinggal kekuatan kita sampai di mana. Nah, saya melihat bahwa dengan pengawasan yang begitu ketat juga dari DPR, kita tidak menemukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan target. Nah, bagaimana tanpa hak budget dari DPR? Tentu ini akan menjadi riskan. Maka dari itu, seperti yang disampaikan tadi, bahwa beberapa hal terkait dengan Undang-Undang APBN ini, yaitu dikeluarkannya peraturan tentang stimulus ekonomi, baik dari sisi kesehatan, kemudian UMKM, kemudian juga dunia usaha, dan juga terhadap pajak-pajak yang diberikan insentif, ini tentu saja memerlukan perhatian dan pengawasan yang begitu baik dari kita semua, ya, baik dari stakeholder di pelaku usaha maupun juga dari seluruh elemen masyarakat, karena kewenangan-kewenangan tersebut saat ini memang hampir semua di tangan pemerintah. Nah, adapun yang kami lakukan saat ini adalah rapat-rapat konsultasi kepada pemerintah. Memang dalam rapat-rapat tersebut banyak penajaman. Beberapa hal yang terkait dengan APBN juga kemarin dilakukan revisi sebanyak 2 kali. Tentu saja itu akibat juga dari konsultasi yang dilakukan dengan DPR. Maka, saudara sekalian, kami melihat dalam pasal 27, ya, tentu saja dari undang-undang tersebut yang telah di Perpu tersebut yang telah disetujui menjadi undang-undang, ya, itu terkait dengan KSSK. Itu penting sekali karena di situ kita melihat sudah ada beberapa bank nasional kita yang sudah mulai mengalami kegoyahan, dan ini memerlukan suatu perhatian khusus bagi lembaga KSSK kita, yaitu Menteri Keuangan, Bank Indonesia, LPS, dan juga satu lagi dari OJK. Ya. Kemarin kita juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan OJK terkait ada satu bank nasional yang sudah begitu tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan solusi terhadap ras yang terjadi di perusahaan tersebut. Maka OJK telah melakukan beberapa hal yang menurut kami hal tersebut cukup baik dan alhamdulillah bisa diatasi sampai hari ini, dan kami berharap tidak muncul kepada bank-bank yang lain, karena biasanya satu bank yang bergerak maka akan diikuti oleh beberapa bank yang lain. Kemudian juga dari pasal 27 ayat 3, ya, itu menunjukkan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini jadi bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peralihan tata usaha negara.
Nah, ini juga kami kritisi ya di dalam paripurna tersebut bahwa kalau memang itikadnya baik, kenapa hal-hal seperti ini harus dimasukkan? Tetapi kita waktu itu kalah suara, ya, karena memang sistem pandangan fraksi menyebabkan mayoritas fraksi yang mendukung hal tersebut rata-rata partai memang di dalam pemerintah, sehingga mereka akhirnya memutuskan bahwa hal tersebut masuk dalam undang-undang yang kita setujui. Karena itulah sisi lain dari demokrasi, ya, artinya ketika mufakat tidak bisa tercapai, maka suara terbanyaklah yang dibenarkan. Maka untuk itu kita terpaksa juga harus mengikuti semua yang ada dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, tentu saja kita melihat dari turunan daripada undang-undang tersebut terkait dengan kebijakan keuangan negara yang meliputi dalam hal terkait dengan keuangan daerah, perpajakan, dan kebijakan pembiayaan, kemudian kebijakan stabilitas sistem keuangan, kemudian juga kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau sistem keuangan. Nah, di sini kami melihat bahwa Perpu 1 2020 tersebut jadi mereka menetapkan ya, batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1, melampaui 3% dari PDB selama penanganan COVID di 2019 ini sampai tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, selama ini defisit diatur dalam undang-undang tidak boleh melebihi 3%. Nah, di dalam undang-undang ini kita bisa melampaui angka tersebut. Sehingga kemarin dalam revisi terakhir APBNP 2020, defisit kita 6,37% dari PDB atau kurang lebih 1.039 triliun. Uang sebesar ini, defisit sebesar ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Karena memang sangat besar, kita belum pernah mengalami defisit sebesar itu. Kalau rasionya mungkin bisa besar, lebih besar dari tahun 1998, tetapi nominalnya 1.039, inilah yang terbesar sepanjang kita berdiri Republik ini. Sehingga penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam peraturan tersebut, ya, secara bertahap nanti di 2023 pemerintah akan menurunkan menjadi 3%. Nah, inilah tantangannya. Kami melihat bahwa kalau defisit sudah naik seperti itu, untuk turun itu sulit. Karena kita biasanya kalau defisit sudah melebar, maka fiskal kita pun akan menyempit. Nah, ini yang kami khawatirkan akan kesulitan kita untuk menyelesaikan di akhir 2023. Nah, yang kedua, ya, kemarin itu juga kita meminta kepada pemerintah, sebelum pemerintah mencari dana lain, maka kita memanfaatkan SAL dan SILPA. Itu yang kami minta kepada pemerintah. Kelihatannya memang banyak pro dan kontra kemarin, karena ada yang meminta cetak uang, ada yang meminta kita segera membuka hutang sebesar-besarnya karena menganggap bahwa fiskal kita sedang bermasalah. Akan tetapi sebetulnya waktu itu kita punya cukup, ya, 270 triliun, kita melihat ada SILPA, dan 70 triliun ada SAL, sehingga tidak perlu kita untuk mencetak rupiah waktu itu melalui Bank Indonesia. Maka kami di Komisi 11 kemarin memutuskan untuk tidak menyetujui Bank Indonesia mencetak rupiah, dan semangat itu pun diamini oleh Bank Indonesia, dan Bank Indonesia memang tidak menginginkan hal tersebut karena menurut moneter yang ada bahwa Bank Indonesia telah menurunkan GBM dari 6% menjadi 3% pada hari ini. Artinya uang yang beredar disupport ke masyarakat ada 150 triliun dari sisi Bank Indonesia saja. Dan hari ini pun Bank Indonesia telah membeli SBN dari pasar primer yang biasanya hanya boleh di sekunder sebesar 115 triliun. Sehingga uang yang beredar pun semakin lebih besar dilakukan oleh Bank Indonesia. Sehingga kami semakin yakin bahwa
mencetak uang adalah pilihan terakhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam Perpu tersebut juga beberapa hal diatur. Yang pertama tentu saja terkait dengan stimulus, ya, stimulus yaitu dana yang terkait dengan bantuan sosial dari 125 triliun kemarin kemudian naik hari ini menjadi 205 triliun. Kemudian juga ada untuk kesehatan COVID dari 75 triliun menjadi 87 triliun. Kemudian juga dari sisi dunia usaha ada sekitar 250 triliun. Dan juga dari insentif pajak. Sehingga totalnya itu hampir 700 triliun pada pada posisi terakhir daripada pemerintah ajukan mengenai stimulus tersebut. Maka kita tentu saja melihat kemungkinan kita untuk melakukan pengontrolan atau katakanlah pengendalian COVID-19, saya kira dengan dana tersebut dan juga bantuan Bank Indonesia menurunkan GBM dan juga membeli SBN di pasar primer, tentu saja kalau kita jumlahkan cukup besar, ya, sehingga ini kami rasa akan bisa sebetulnya kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya bisa mengatasi pandemi COVID dan juga stimulus COVID nasional. Bapak Ibu sekalian kami hormati, yang berikutnya adalah bagaimana dampak pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Institute for Demographic and Poverty Studies melihat bahwa pandemi COVID-19 yang melanda itu membuka kerentanan struktural APBN yang telah menahun seperti terbatasnya kapasitas fiskal, besarnya beban belanja terikat, defisit anggaran yang telah menjadi norma, dan ketergantungan pada pembiayaan hutang. Berbekal dari Perpu nomor 1 2020 ini yang disahkan menjadi undang-undang, ya, pemerintah kemudian merombak postur dan alokasi APBN yang tadinya dari 307 triliun, ya, defisit kita, kemudian menjadi 853 dan menembus ke 1.039 triliun atau 6,37%. Kemudian kapasitas fiskal yang terus menurun dari 5 tahun terakhir, ya, yang menjadi hanya 9,6% dari PDB. Kita memproyeksikan tax ratio APBN 2020 yang semula 11%, kita asumsikan pertumbuhan ekonomi, kalau ekonomi bisa tumbuh 5% saja, maka pandemi, pasca pandemi, turun menjadi 8,7% dari PDB, dengan asumsi 2,3% pertumbuhan. Nah, proyeksi ini akan semakin memburuk, ya, seiring dengan asumsi yang bergerak ke arah minus, atau yang seperti Sri Mulyani sampaikan terakhir, bisa saja skenario berat kita menyeret sampai minus 2% atau minus 0,5%. Nah, ini tentu saja akan menurunkan kapasitas penerimaan negara, dan ini sangat berbahaya karena semua asumsi-asumsi yang kita telah setujui kemarin bisa berjalan di luar daripada skenario tersebut. Nah, kalau kita melihat dari posisi per Maret 2020, ya, utang pemerintah yang sudah 5.200 triliun atau 32,1% dari PDB, kalau kita proyeksikan nanti di akhir tahun, di 2020, besar kemungkinan kita akan menjadi sekitar 6.400 triliun. Artinya itu sekitar 3.037%, 37,something%, dan ini memang akan menyempitkan kapasitas fiskal kita, ruangnya semakin sempit, dan ini juga akan tentu saja mengkhawatirkan karena rasio ini akan sulit turun, di mana kita belum bisa menuntaskan COVID itu sendiri.
Ya, karena itu bayang-bayang di akhir Desember 2020. Sedangkan di 2021 belum ada prediksi negara manapun bahwa COVID ini akan selesai masanya. Sehingga saudara sekalian, ya, dari asumsi-asumsi tersebut, maka kita tentu saja akan berada pada posisi yang lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga masalah yang terberat dihadapi pemerintah adalah memang kita akan kesulitan keuangan atau kesulitan fiskal atau ruang fiskal. Maka dari itu kita berharap bahwa percepatan daripada sektor ekonomi kita dapat kita lakukan di masa pandemi ini dengan prioritas kepada sektor-sektor yang masih bisa hidup atau bertahan di tengah pandemi ini. Ya, karena kita melihat bahwa harga minyak dunia turun sehingga batu bara pun akan ikut turun dan kemampuan kita untuk menaikkan PNBP di sektor mineral atau gas bumi tentu saja akan juga menurun. Ini juga yang memprediksi penerimaan PNBP kita pada tahun 2020 ini akan turun drastis. Baik, Pak, agak dipersingkat. Baik, yang terakhir, saya kira terkait dengan kinerja, ya, saya kira kinerja sampai pada kuartal ke-1 kemarin, sebetulnya kami telah menduga akan pertumbuhan tidak lebih dari 3%, tetapi memang waktu itu pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dan mitra kerja kami di Komisi 11, masih yakin untuk tumbuh dengan 4,5 sampai 4,7%. Nah, di kuartal kedua ini yang kita khawatirkan adalah kita diprediksi akan tumbuh minus 2,9%. Nah, jika ini terjadi, maka kami akan khawatir di kuartal ketiga pun ini akan sulit untuk naik. Biasanya, kalaupun itu bisa naik, dia tetap di koridor yang tidak sekuat yang seperti kita perkirakan, yaitu bisa di atas 0%. Dan saudaraku sekalian, ini sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menaikkan ke positif pada akhir tahun. Maka kita akan kehilangan PDB kita sebanyak 1/4% atau minus 3%. Artinya, ya, yang sudah kita capai sekian tahun, sejak 2011, duduk di posisi G20, artinya kita adalah negara nomor 16 dengan tingkat PDB terbesar di dunia, itu akan tergerus 3% seandainya skenario paling buruk akan melanda Indonesia. Dan bisa-bisa kita mungkin akan terlempar ke posisi 17, 18, 19, bahkan kita akan keluar dari G20. Ini yang kita khawatirkan. Dan yang lebih khawatir lagi adalah efek dari menurunnya PDB, maka berarti GNP per kapita income kita pun akan turun. Hari ini kita sudah 4.000 per kapita income, artinya sudah masuk medium to up. Nah, kalau PDB-nya turun 3%, artinya kita akan turun ke bawah 4.000, kita akan kembali menjadi medium to below. Artinya kita terjebak lagi kepada penghasilan menengah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kami khawatirkan, artinya kesejahteraan rakyat pun akan terkoreksi pada akhir 2020 tadi kalau kita tidak mengantisipasi pertumbuhan kita ke tingkat yang positif. Dan ini tantangan sangat besar dan tidak mudah bagi pemerintah. Apalagi kalau dari sisi data-data pusat daerah, kemudian antar kementerian tidak sinkron, ditambah lagi banyak kepentingan di dalam sana, maka ini sangat berbahaya bagi ekonomi nasional. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, nanti kita perdalam di pertanyaan jika memang diperlukan. Demikian Pak Rahman Kay yang bisa saya sampaikan, dan saya akan menambahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Hafiz. Paparan-paparannya sangat tajam, sangat jelas bagi kami bahwa ada keterangan bahwa defisit APBN pertama kali terjadi sepanjang sejarah itu mendorong keluarnya Perpu ini. Kemudian
ada total hampir 7.000 triliun stimulus perekonomian kita. Kemudian ada kekhawatiran terhadap 6.400 triliun defisit kita di awal 2021 nanti. Baiklah, untuk pembicara selanjutnya, pembicara kedua kita ini adalah Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Pak Rifai. Pak Rifai, tolong jelaskan bagi kami bagaimana rehabilitasi sosial ekonomi pasca bencana setelah kita menghadapi new normal ini, Pak. Waktunya kami persilahkan. Pak Rahman, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kalian. Pak, saya dari Arif Rosid selaku narasumber, dan dari Pak Fos ya, yang berbahagia. Sekalian para anggota ISMI yang berbahagia, sore ya, hal-hal tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Hafiz luar biasa. Ini menjadi bahagia, tugas dan tanggung jawab bukan hanya pemerintah, Suara terputus. Oke, ada akun Pak Rifai satu lagi namanya. Suaranya jelas Pak Rahman? Jelas Pak Rahman suaranya? Jelas Pak, jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah jelas Pak. Baik, Silakan, kami lanjutkan Pak. Kami ingin sedikit memberikan gambaran bahwa dengan posisi saat ini dalam rangka menuju new normal. Tadi Pak Hafiz menyatakan ini sudah dalam posisi pasca pandemik. Ini belum Pak, ini masih pada saat transisi. Jadi kami sedikit ingin menggambarkan bahwa di dalam rangka penanggulangan bencana kami akan sedikit memberikan beberapa informasi. Pada tanggal 2 Februari ini kita mendapatkan katakanlah ikhtiar upaya sehubungan dengan telah berkembangnya penurunan virus COVID di Provinsi Wuhan di RR China. Kami ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa sesuai dengan Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana, kita menghadapi ada 3 segmen yang sangat prinsipal, yaitu pertama dalam tahap pra-bencana, yang kita kenal dengan adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi kedaruratan. Kemudian ada spektrum yang penyelenggaraan kedaruratan yang sampai saat ini sedang berlangsung dan akan memasuki fase transisi pemulihan. Dan yang terakhir adalah pasca bencana. Nah, ini kami ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa perjalanan Wuhan katakanlah dengan COVID-19 itu kita setelah mempersiapkan diri pada tanggal 2 Februari 2020, di mana kita telah menjemput saudara-saudara kita dari Wuhan sebanyak 234 orang, dan kita fasilitasi dengan kita tidak menamakan karantina. Isolasi. Kita maksudkan adalah tidak adanya suatu kenikmatan Pak dalam rangka penanggulangan di dalam rangka
bagaimana penanganan penanggulangan COVID ini betul-betul terstruktur sedalam tadi tanggal 2 Februari kita mendatangkan beberapa masyarakat kita yang kalau tidak terpapar, alhamdulillah, dan ini kita pulangkan. Kemudian tanggal 29 dari Diamond Princess yang kurang lebih banyak 238, maaf, di mana pemerintah Indonesia telah mempersiapkan diri dengan adanya persiapan dari tadi yang kami sampaikan dari tanggal 2 Februari, kemudian di 29 Februari. Kami lanjut bahwa dari fasilitas sampai dengan saat sekarang, kami ingin menyampaikan bagaimana perkembangan terakhir setelah diinformasikan langsung oleh Bapak Presiden tanggal 2 Maret 2020 yang lalu, di mana telah terdampak 2 orang, dan di mana ada trackingnya adalah dari warga negara Jepang, Pak. Pada saat itu ada komunikasi, katakanlah kegiatan kesenian. Nah, beberapa waktu lalu itu menimbulkan, itulah pertamanya KLB pandemi COVID-19. Dan ini memberikan wadah kepada kita bahwa bagaimana kita kesiapan harus sudah kita mulai. Kita maklumi di mana pada hari ini juga sudah menunjukkan peningkatan yang cukup luar biasa, walaupun secara positif dari tracking ini sejumlah sudah cukup banyak, 49.000, namun mudah-mudahan fatality rate-nya tidak terlalu meningkat secara signifikan. Ini menarik, Pak. Artinya ada kurang lebih 20% untuk tingkat kesembuhan yang cukup lumayan. Kami lanjut kepada sekalian bahwa ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, kesiapan pemerintah di dalam rangka untuk memulai sekaligus menyelesaikan penanganan COVID secara legitimate. Saya ingin sampaikan ke Bapak Hafiz Thohir bahwa dalam 1 bulan, alhamdulillah Pak, dari 13 Maret sampai dengan 13 April itu telah dikeluarkan. Pertama adalah 7 tugas, kemudian dan Kepres 11 tentang darurat kesehatan dan menjadi bencana darurat nasional non alam. Kemudian juga telah dikeluarkan 1 Impres 4 2020 tentang refocusing dan realokasi, di mana telah ditetapkan pada saat itu melalui Perpu nomor 1, yaitu sebesar 400 untuk dapat bangi di penanganan COVID-19. Kemudian juga telah dikeluarkan 1 PP 21 tentang pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yaitu manifestasi dari telah dikeluarkannya PP 11 dan PP 12. Dan telah dikeluarkan PP 3 tentang pemulihan ekonomi nasional. Dan terakhir tadi Pak Hafiz telah menyampaikan, telah mengesahkan secara bulat dari rapat paripurna DPR RI telah dikeluarkan PP nomor 2 tentang Perpu perubahan APBN. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa di dalam rangka bagaimana dampak saudara saya Bapak Hafiz adalah ada hal-hal yang sangat menarik. Kita melihat ada pertumbuhan yang berkontraksi yang sangat berat, yaitu sebesar minus 5,7 yang disampaikan, jadi kurang lebih minus 0,4%.
Kemudian menunjukkan pada kita sekalian masih ada optimisme, Pak. Kemudian juga kami ingin konfirmasikan bahwa perkiraan ataupun asumsi dari BPS yang kami coba mengasumsikan dari 17 sektor ini, keterpaparan PDB itu 87,3 triliun 150 miliar lebih. Nah, dan ini diinformasikan bahwa beberapa waktu lalu memang telah ditetapkan kurang lebih di angka 695 triliun pada waktu lalu. Tadi sudah dikatakan Bapak Hafiz bahwa dari Komisi 11 adanya perubahan lagi terhadap PDB kita. Beberapa fungsi BNPB kami mencoba Pak Hafiz, Bustami menghitung kembali dari sistem perhitungan yang kita kenal pengkajian kebutuhan pasca bencana, yaitu dari beberapa sektor, dari sektor perekonomian, gangguan akses, peningkatan risiko, dan faktor lingkungan hidup. Kemudian dari penilaian kerusakan yang kita asumsikan tadi dari 4 sektor, mencoba asumsikan dari perusahaan rumah tangga itu kurang lebih di 886 triliun. Kemudian triliun punya pariwisata sebanyak 162 triliun lebih, kemudian lumpuh transportasi kurang lebih di 41,4 triliun, dari lingkungan 405 miliar, dan kita perkiraan 1.110 triliun 500 bahwa bagaimana COVID ini telah melumpuhkan seluruh sendi-sendi yang kami sampaikan, ada menyangkut dengan pendapatan, harga, kemudian industrialisasi dari transportasi, kemudian industri pariwisata, termasuk rekan saya Pak Hafiz, bahwa ini apa langkah-langkah kita untuk dapat memfasilitasi. Nah, ini juga kami telah berkomunikasi dengan Dirjen Anggaran bahwa fasilitas pembiayaan yang disampaikan oleh rekan kami tadi Pak Hafiz telah adanya perubahan. Jadi kita bayangkan pada saat di bulan Maret lalu itu kurang lebih fasilitasi Impres 4 sebanyak 405 triliun, itu kita ada perubahan yang cukup lumayan, yaitu sebesar 695,20 triliun. Ada beberapa sektor yang akan disupport oleh pembiayaan pemerintah sesuai dengan alokasi kebutuhan masing-masing sektor yang kami sampaikan, antara lain untuk kesehatan 87,55 triliun, perlindungan sosial 203,90 triliun, UMKM 123,46 triliun, kemudian insentif usaha 120,61 triliun, dan AL dan PEDA 106,11 triliun. Kami ingin konfirmasikan kepada kita sekalian, Pak Rahman, Pak Hafiz, bahwa komposisi 695 ini, kalau kita lihat dari posisi untuk corporate saja, kita tambahkan insentif usaha dan pembiayaan korporasi, itu kurang lebih di 173. Maaf Pak Rifai, mungkin sinyal bisa diperbaiki Pak, ini agak putus-putus. Oke, mungkin kita cari sambungan yang lain Pak Rifai.
Artinya kesiapan kita di dalam rangka dan dampak terhadap ini untuk kesehatan itu berposisi untuk ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, korporasi, termasuk pemerintah daerah. Bahwa upaya-upaya teknik di dalam rangka untuk bisa memastikan seluruh fasilitasi ini dapat bisa dilaksanakan mudah-mudahan dengan baik. Beberapa sektor strategis yang untuk dapat penanganan katakanlah untuk UMKM, ya. Kemudian ada kurang lebih 191 untuk kegiatan sektor usaha yang terdampak, Pak. Ya. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden di tanggal 29 April 2020 yang lalu, UMKM miskin dan rentan sebanyak 64 triliun, kemudian insentif UMKM, kemudian ada relaksasi kredit, kemudian perluasan pembiayaan modal kerja, dan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah. Kami lihat dari beberapa sektor strategis ini, kami berharap Baik Pak Rifai, agak dipersingkat karena waktu kita dibatasi oleh waktu. Baik, Silakan. Bapak. Saya sedikit saja Pak, dari dua slide terakhir kami adalah menuju era normal. Tampaknya ada gangguan sinyal ya, dari Pak Rifai. Ya, 102 kabupaten kota kini sudah dilakukan fasilitasi untuk katakan relaksasi dan pengurangan untuk pelonggaran katakanlah begitu. Kemudian di tahap kedua, sektor-sektor pertambangan, perkebunan ini harus kita keluarkan. Nah, mudah-mudahan di tahap ketiga ini kita akan melihat mengevaluasi beberapa daerah katakanlah yang hijau walaupun tidak bertambah kuning, paling tidak dari oranye turun ke kuning, Pak. Jadi yang punya risiko kecil tetapi memberikan dampak ekonomi yang positif, tetap kita jalankan dengan baik. Dan terakhir akan kita buka adalah untuk bidang pendidikan. Dan kita memang melihat ini sangat rentan terhadap COVID ini. Dan kita ingin memastikan baru 1-2 minggu mendatang baru kita akan buka, yaitu paling tidak di bulan Juli. Bapak sekalian, pesan singkat dari Bapak Presiden hadir di BNPB selaku Ketua Gugus Tugas. Harapannya pertama yang jelas adalah era baru ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Tapi demikian tetap aman terhadap COVID. Nah, bagaimana caranya? Sederhana Bapak, tetap saja kita menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian menggunakan selalu cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan terakhir adalah menghindari pada kerumunan. Nah, 5 arahan ini yang kami ingin sampaikan kepada kita sekalian. Upaya-upaya pengembalian katakanlah tataran baru new normal ekonomi tentu didasarkan seperti yang kami gambarkan, bagaimana keterpaparan, namun tetap memperhatikan fasilitasi protokol kesehatan yang menjamin sustainable pembangunan. Kita telah mendengar, kita melihat dari Bapak Hafiz, kita tidak laksanakan protokol ini dengan baik.
Kami kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Anke, walaupun mungkin suasana sinyalnya belum terlalu baik ya. Terima kasih kesempatan ini, nanti kita bisa diskusikan lagi lebih teknis lagi. Demikian dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai, Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Luar biasa sekali pemaparan beliau, sangat signifikan ya, sangat luas juga pemaparannya. Pak Rifai, saya boleh request nanti materinya itu boleh dikirimkan ke saya, nanti akan saya berikan ke teman-teman. Siap, insya Allah Dijadikan kita siapkan Pak, kita siapkan insya Allah. Nah, Baik. mudah-mudahan ini juga bagian daripada Fastabil Khairat Pak. Iya, terima kasih Pak. Barusan juga ada beberapa teman yang request ke saya untuk minta materi dari Bapak. Saya bilang nanti ya ini biar saya serahkan kepada teman-teman ICMI. Baik, pembicara selanjutnya ada Kak Arif Rosid ya. Kita panggilnya Kak Arif Rosid aja. Beliau ini masih muda, orang yang aktif di beberapa bidang perekonomian ya. Maksud saya aktif di beberapa forum ekonomi. Beliau sekarang adalah komisaris PT Bank Syariah Mandiri. Tentunya beliau memiliki perhatian khusus di dunia perbankan. Selain itu dia juga founder, pendiri dari Indonesian Islamic Youth Economic Forum. Kak Arif, kita tahu selama menghadapi pandemi COVID-19 ya, banyak masyarakat kita mengalami kesulitan ya, terutama masyarakat yang memiliki kredit di bank mungkin, dan cicilan-cicilan yang selama ini mungkin bisa mereka jalankan dengan normal, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 mereka dirumahkan, kemudian ada yang tidak mendapatkan gaji, bahkan tidak mendapatkan pemasukan, yang memiliki usaha juga usahanya juga ditutup dan mendapatkan pemasukan yang sangat sedikit ya, bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Nah, bagaimana dari sisi perbankannya, bagaimana perekonomian kita dalam menghadapi era new normal ini, karena kita sudah terlanjur banyak yang lumpuh nih, Kak Arif. Silakan materinya disampaikan ke teman-teman sekalian. Waktu kami persilakan. Arif. Sinyalnya hilang ya. Sinyalnya hilang, Coba. terputus sinyalnya nggak ada. Halo, Assalamualaikum. Sorry. Keputus. Waalaikumsalam. Silakan Kak, sudah kita kasih. Baik, silakan Pak, materinya disampaikan. Saya jantungan juga ini, tiba-tiba putus. Okay. Kita dinuklir dari Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Bu Rahman K. Saya lama nggak ketemu beliau. Dulu sama-sama aktif di HMI di Jakarta. Sekarang saya lihat udah lebat itunya. Apa namanya? Udah mirip Ustadz. Bung Rahim, halo? Masih ini kan ya? Kedengaran nggak? Kedengaran. Halo, masih kedengaran. Ya? Masih. Oke. Masih kedengaran. Yang pertama, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dibuka oleh Ketua Umum ICMI Rusia ya. Kemudian juga para narasumber yang lain, Bang Hafiz Thohir. Dulu di HMI kita ini binaannya Bang Hatta Rajasa semua, Bang. Kemudian ada Pak Rifai sebagai Deputi BNPB. Saya
baru kemarin Pak pulang Ya. sampai jam 11 malam sama Pak Doni. Kebetulan sejak awal saya aktif di relawan di gugus tugas. Kalau awal-awal ada ngundang influencer, ngundang OKP, bantu relawan, itu yang ngundang kita semua Pak. Jadi Tirta yang sejak dari 400.000 followers sekarang 1,7 juta. Nah itu salah satunya karena undangan di BNPB, dan kita baru pulang dari Makassar Pak, sesuai penugasan Pak Doni, dan insya Allah minggu depan lagi kita diminta ke Surabaya untuk ya bantulah mengkonsolidasi, istilah saya sama teman-teman itu mengorkestrasi potensi teman-teman muda gitu untuk bisa terlibat sama-sama dalam memutus transmisi penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama, saya selalu sampaikan di banyak forum bahwa, dan sebelumnya mungkin saya mohon maaf, saya kebetulan ada jadwal live lagi sebelum jam 8 tentang relawan juga. Jadi mungkin kalaupun ada yang nanti pengen kita share, pengen diskusiin, mungkin bisa diskusi setelah di banyak waktu lah. Yang pertama, saya selalu sampaikan di manapun saya diundang bahwa COVID-19 ini benar meninggalkan banyak duka ya buat bukan cuma saya kira bangsa Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia ini mengalami hal yang sama. Respon pemerintah juga dengan segala kekurangan tadi disampaikan oleh Rahman ya, punya banyak kekurangan, dan saya kira bukan cuma Indonesia. Negara superpower seperti Amerika pun dan lain-lain itu mengalami hal yang sama ya. Kita mesti ya tentu beradaptasi lah terhadap apa yang sedang melanda kita ini. Jadi pertama, kita sepakat bahwa COVID-19 ini meninggalkan banyak duka, tapi yang harus kita sadari, yang juga mungkin harus kita syukuri, COVID-19 ini menyisakan terlalu banyak hikmah gitu. Jadi hal-hal yang sederhana misalnya tentang pola hidup bersih dan sehat dan lain-lain ya, yang dulu saya juga kapasitas saya mungkin sebagai seorang dokter ya, kita dulu KKN itu hampir tiap saat gitu ya, turun ke masyarakat ya, campaign tentang pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan sebelum makan dan lain-lain. Tapi itu dampaknya cuma 10-20% gitu ke masyarakat. Nah sekarang COVID-19 itu orang dengan yang tidak berpendidikan pun itu punya kesadaran yang sama sekarang tentang cuci tangan, pakai masker ya, menjaga jarak gitu. Jadi sekali lagi terlalu banyak hikmah ya tentang COVID-19 ini. Belum lagi misalnya tentang kalau kita bicara sekarang perilaku konsumen, saya mungkin lebih fokus saja di bagaimana COVID-19 ini menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat ya, karena 87% penduduk Indonesia ini adalah umat Islam, dan terbesar di dunia, 1 dari 10 orang Islam di dunia ini adalah orang Indonesia. Jadi umat Islam kita terbesar, dan saya lihat ini sebagai momentum untuk kebangkitan ekonomi umat. Seperti yang sering dibahasakan Pak JK dan banyak orang-orang yang concern terhadap ini, kita umat ini selama ini mungkin sudah mapan lah di banyak sektor, misalnya soal sektor politik, budaya dan lain-lain. Tapi soal ekonomi kita harus akui umat Islam ini yang paling tertinggal di Indonesia. Kita lihat misalnya secara sederhana, dari 10 orang kaya di Indonesia ini mungkin nggak nyampe 10% umat Islam. Tapi kalau orang miskin maka 90% umat Islam gitu. Jadi harusnya kan kalau mau ini ya 90% orang kayanya, 90% yang miskin juga kan, itu baru ini. Artinya apa? Bahwa kita selama ini kurang serius dalam mendorong ekonomi umat. Kemudian juga misalnya data yang kita peroleh baru sekitar 6%
penduduk Indonesia ini yang menabung misalnya di bank syariah ya. Padahal kan kita 87%. Kalau kalau misalnya kita bicara belakangan tentang keberpihakan tentang politik Islam, saya sering ledekin teman-teman. Kita bicara Islam ini setengah-setengah sesungguhnya. Kita bicara dalam momentum politik saja kita memperjuangkan Islam, tapi soal ekonomi misalnya berpihak sama bank syariah aja enggak gitu. Itu kadang-kadang saya ya sampeinlah sama teman-teman buat ngajak. Maklum kan berfungsi jadi komisaris kadang-kadang jadi marketing juga gitu. Kemudian yang lain, padahal di sisi yang lain yang saya syukuri karena walaupun tadi cuma 6% yang kita surprise karena bank khususnya Bank Syariah Mandiri ya sejak 2017 itu mengalami peningkatan secara signifikan. Kalau di 2017 kita berada di peringkat 9 secara tabungan bersaing dengan bank konvensional. Terakhir di tahun 2020 itu alhamdulillah Bank Syariah Mandiri itu berada di peringkat 6. Jadi walaupun tadi mungkin Bank Syariah Mandiri itu berkisar cuma 1,5% ya, tadi dari 6% yang menabung di Bank Syariah, Bank Syariah Mandiri itu cuma kebagian 1,5 sampai 2%. Jadi berkisar 2,5 sampai 3 juta mungkin orang yang nabung. Tapi alhamdulillah secara tabungan Bank Syariah Mandiri ini itu berada di peringkat ke-6 bersaing dengan bank konvensional. Sekali lagi kita melihat COVID-19 ini menyisakan banyak hikmah dan salah satu hikmah yang paling fundamental menurut kami adalah ini adalah momentum untuk mendorong atau mengungkit kebangkitan ekonomi umat kita. Seperti yang disampaikan oleh pakar marketing ya, pakar ekonomi juga, Yusuf Hadi, dia pernah lama di Mark Plus, dia nulis tentang mega shift perilaku konsumen. Yang pertama perilaku stay at home gitu. Dan saya kira ini akan berlangsung lama ya. Kita di Bank Syariah Mandiri di corporate itu bisa efisien hampir 25% operasional perusahaan karena COVID-19 ini. Jadi perilaku untuk stay at home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dan lain-lain itu, khususnya bekerja dari rumah ya, itu bisa mendorong sampai 25% efisiensi. Dan ini juga yang kita lihat ke depan, gimana misalnya industri halal ya, industri makanan sehat dan seterusnya itu bisa berkembang. Saya kebetulan aktif juga di HIPMI, itu melihat ternyata sekarang teman-teman pengusaha yang kena dampak COVID-19 ini itu rata-rata beralih misalnya di makanan sehat ya, makanan rumahan, industri-industri yang sebelumnya mungkin kita juga tidak terlalu tidak membayangkan lah bagaimana shifting itu. Teman-teman saya juga dokter, teman-teman saya yang karena kita dilarang praktek waktu itu, akhirnya mereka pada masak makanan, buat kue, dan surprise-nya karena kita ada di 1 atau 2 grup WhatsApp saja, kita ternyata bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada selama ini. Jadi dengan di rumah, dengan kita bisa misalnya cari beras, kita tanya ke grup WhatsApp itu ternyata ada gitu. Kita butuh gula juga sama dan kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Artinya sekali lagi tentang efisiensi ekonomi kita khususnya di ekonomi Islam itu, kita betul-betul melihat ini sebagai sebuah peluang besar ya buat bangkit lah. Kemudian yang kedua, kata Yusuf Hadi ini ada perilaku go virtual ya. Jadi semuanya sekarang online, dan sekali lagi itu lebih jauh lebih efisien lah dengan kondisi yang ada. Dan kalau dalam perspektif kita di kelompok muda, tentu peluang ini akan ini juga jadi momentum karena kalau generasi-generasi setelah kita mungkin itu baru belajar soal teknologi sekarang. Alhamdulillah kalau generasi sekarang ini, generasi
yang sering disebut misalnya dengan generasi milenial atau generasi sentenial, maka sebenarnya ini momentum untuk mengakselerasi apa yang selama ini menjadi ya khususnya misalnya dengan ekonomi dan seterusnya. Jadi ini momentum juga buat bukan cuma buat ekonomi Islam untuk maju, tapi juga buat generasi muda Islam ya pada khususnya. Apalagi misalnya dengan tren ya banyak lah tren hijrah dan seterusnya ya, yang ini kita bisa ya peroleh manfaat yang sebesar-besarnya dari situ. Kemudian yang ketiga, menurut Yusof Hadi itu ada perilaku namanya bottom of pyramid ya. Jadi piramida Maslow yang puncak piramida yang katanya kemarin itu kita ada di puncak piramida yang membutuhkan eksistensi, aktualisasi dan lain-lain, kini pasca COVID-19 ini itu berubah kembali ke dasar piramida. Jadi kebutuhan tadi tentang makanan, kesehatan dan lain-lain itu menjadi menjadi fundamental. Bayangkan misalnya di industri kesehatan selama ini kita bahan bakunya 80-90% misalnya dari luar. Nah, sekarang dengan seperti ini mengakselerasi perusahaan-perusahaan untuk membangun industri dalam negeri, menyediakan bahan-bahan baku lah, obat, kesehatan dan seterusnya. Jadi dan terakhir kata Yusof Hadi, perilaku konsumen itu dengan empathic society. Jadi solidaritas sosial tinggi tadi dari BNPB mungkin merasakan betul ya gimana solidaritas sosial itu bisa terbangun dengan sangat luar biasa ya. Jadi ini membuktikan bahwa benar-benar Indonesia ini kohesivitasnya sosialnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, kita melihat gerakan kesukarelawanan ya, konser-konser misalnya yang dilakukan oleh konser-konser amal ya, dilakukan oleh ya almarhum siapa ini? Iya, Didi Kempot, kemudian kegiatan-kegiatannya Najwa ya dan lain-lain itu begitu luar biasa. Saya juga bareng-bareng teman-teman influencer ya, Rachel V-nya, kemudian Tirta, kemudian Taki Mali dan lain-lain. Mereka sangat mudah gitu collecting dana ya. Saya bareng Timi juga di Kita Bisa. Mereka begitu luar biasa lah semangat gotong royong dari bangsa kita ini, dan itu yang saya kira nilai-nilai itu semua yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sebenarnya kita di bank syariah atau bank Islam itu melihat itu sebagai kesempatan, sebagai peluang ya, dan lagi-lagi sebagai momentum untuk mengungkit, mendorong kebangkitan ekonomi Islam. Dan terakhir tadi tentang kebangkitan ekonomi Islam ini, saya sekitar seminggu yang lalu juga diundang ke BNPB, ketemu dengan diundang sama Pak Lilik, beliau Deputi Pencegahan. Kita ngobrol dengan beberapa teman-teman dari lembaga filantropis. Kita juga ketemu dengan lembaga-lembaga perbankan lah, syariah misalnya, atau institusi ekonomi Islam. Dan akhirnya lahir kita buat namanya Gerakan Bangkit dari Masjid. Kita mempelopori misalnya berbagai kegiatan, karena memang saya juga di Dewan Masjid sebagai Ketua Pemuda. Kita sejak awal pandemi ini, bahkan di akhir Februari pandemi ini sudah pesat di negara-negara lain ya. Waktu itu belum diumumkan kalau nggak salah yang kasus pertama dan kedua itu. Kita sudah menganjurkan untuk masjid-masjid itu dilakukan desinfektan ya. Kita membagikan 2-3 juta liter desinfektan ke seluruh daerah-daerah epicentrum. Kita menyemprotkan puluhan ribu masjid ya, bekerja sama dengan lembaga ibadah yang lain, PGI, juga disupport oleh PMI ya. Dan kita juga misalnya mendorong inisiatif. Jadi kita menganggap COVID-19 ini selain tadi momentum untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat,
concern saya di Dewan Masjid bagaimana agar masjid itu menjadi istilah saya epicentrum virus kebaikan. Dia juga harus kecepatan transmisi penyebarannya itu harus melampaui transmisi penyebaran COVID-19. Jadi di satu sisi kita bertugas memutus transmisi penyebaran COVID-19, di sisi yang lain masjid ini kita perankan karena waktu itu kan dilarang kita ibadah secara vertikal ya. Tapi inisiatif kita yang lakukan di masjid karena ibadah secara vertikalnya atau ritualnya itu waktu itu dilarang, maka inisiatif dari berbagai masjid ini mendorong inisiatif yang lain, inisiatif peran sosial ekonomi masjid. Misalnya kita diminta Bulog atau BUMN untuk menstabilkan harga gula. Dengan konsep Sister Mosque itu kita membantu ratusan masjid dan puluhan ribu jamaah misalnya untuk bisa waktu itu bulan puasa ya, buka puasa, kemudian sahur dan lain-lain. Kita membagikan sembako juga dari masjid karena kita meyakini masjid-masjid itu sebenarnya yang paling memahami warga-warga sekitarnya yang butuh itu gitu, yang butuh sembako dan lain-lain. Kemudian kita juga selain itu di beberapa masjid juga digunakan untuk tracing kasus misalnya. Di salah satu masjid di Tangerang Selatan itu bahkan dibuat posko namanya Perang Akar Rumput COVID-19. Mereka benar-benar mulai dari edukasinya, edukasi COVID-19, kemudian tracing sampai mereka ini yang membantu masyarakat yang yang kebingungan lah tentang informasi-informasi yang ada dengan COVID-19 ini. Jadi sekali lagi kita sepakat bahwa COVID-19 ini menyisakan banyak duka, tapi di sisi yang lain juga terlalu banyak hikmah yang harusnya kita melihat itu sebagai sebuah peluang ya, menjadi sebuah sebuah kesempatan gitu untuk umat Islam atau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih besar lagi, menjadi bangsa yang maju ya, seperti apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi di awal periode kedua ini. Jadi mungkin itu ya, dan bareng teman-teman lembaga-lembaga filantropis, bareng lembaga perbankan, kita juga kita di beberapa masjid malah kita lihat inisiatif mereka itu di Makassar sana ada masjid yang menjadikan lahan sekitarnya itu menjadi kebun masjid bahasa mereka. Dan di kebun masjid ini ada sekitar 35 tanaman ya, buah, sayuran, dan itu dijadikan sebagai pusat pangan gitu. Jadi warga-warga sekitar ketika lockdown itu mereka kebutuhan sayuran dan lain-lain itu mereka tinggal ambil di masjid itu gitu. Jadi itu saya kira yang selalu kita lihat bahwa umat Islam ini ketahanan terhadap berbagai krisisnya luar biasa ya. Mereka optimis, mereka tidak berputus asa ya, bahwa momentum COVID-19 ini mereka jadikan sebagai itu tadi sebagai landasan gerak mereka untuk lebih maju lagi. Jadi saya kira kesempatan ini yang menurut saya harus kita pikirkan secara serius ya, dan harapan saya sih kita butuh pemikiran dari teman-teman di ICMI ya, khususnya di ICMI Rusia, karena kita tahu ya banyak hal lah yang Rusia ini bisa lebih maju dibanding Indonesia gitu, sehingga menurut saya pikiran-pikiran konstruktif yang kita butuhkan gitu untuk Indonesia, khususnya tadi dalam ekonomi Islam, dalam bagaimana menjadikan masjid tadi sebagai epicentrum virus kebaikan dengan memerankan peran sosial ekonomi, kemudian bagaimana memerankan anak muda, itu selama ini menjadi concern saya. Tentu dengan senang hati kita bisa kolaborasi ya, kita bisa dapat masukan, dan tentu kebiasaan saya nggak lama-lama tuh kalau ada konsep-konsep baik kita langsung eksekusi.
Jadi mungkin itu dari saya, Bung Rahman ya. Tadi saya di WA ini ada sesi tanya jawab ya. Bagaimana langkah konkret masyarakat dalam membangkitkan ekonomi dari sektor perbankan? Kita ekonomi umat ya. Kita bahkan sekarang kolaborasi dengan 20 sampai 25 organisasi kepemudaan karena sistem kita buat namanya agen buka rekening online ya. Kita berdayakan itu teman-teman aktivis ya untuk bisa menjadi itu. Jadi ya minimal uang jajannya itu bisa tercover dengan mereka terlibat di agen kita. Kemudian yang lain tadi itu kita sedang pengen dorong bareng Pak Kiai Ma'ruf itu 1000 bareng dompet duafa juga. Kemarin saya tekniskan diskusinya. Kita pengen buat sekitar 1000 masjid dengan itu tadi pusat pangan masyarakat sekitarnya misalnya. Kita akan buat pilotingnya, sudah ada contoh di beberapa dan kita akan langsung kembangkan di tadi targetnya itu ke 1000 masjid misalnya. Di situ ada kita coba misalnya kebun masjid, kita coba tanaman hidroponik, di bawahnya ada aquaponik juga ya, ada ada lele, ada ikan dan lain-lain lah. Jadi mungkin ya kita akan mendorong peran-peran yang seperti itu dan tadi berangkatnya dari masjid oleh anak muda. Di beberapa masjid juga kita punya warung kopi sekarang alhamdulillah. Setelah new normal ini kita menjalankan protokol kesehatan dan sudah begitu buka kita sudah mengaktifkan kembali dakwah dan alhamdulillah keuntungan dengan punya warung kopi itu ya sekarang remaja masjid, pemuda masjid itu sudah membiayai agenda-agenda mereka sendiri dengan situ tanpa harus menggantungkan lagi dengan kas masjid. Saya kira itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi. Pikiran-pikirannya dari Rusia insya Allah kan kita bisa laksanakan lah di Indonesia ini. Bung Rahman juga jangan kelamaan di sana, segera pulang kita kerjakan hal-hal ya yang konkret. Mungkin itu sekali lagi mohon maaf nggak bisa bareng sampai akhir. Salam hormat buat semuanya, buat para narasumber dan teman-teman atau senior-senior di ICMI Rusia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Rosyid atas materi yang diberikan, waktunya juga diluangkan untuk kita. Tadi saya sudah ada 3 pertanyaan yang kemudian tadi pertanyaan terakhir sudah kami berikan kepada Kak Arief Rosyid. Karena beliau juga ada agenda setelah ini, agenda live juga. Tinggal ada 2 pertanyaan ini, mungkin bisa dijawab oleh Pak Hafiz, masing-masing Pak Hafiz dan juga Pak Rifai. Pertanyaan pertama adalah, untuk Pak Hafiz mungkin ini. 1, adakah stimulus khusus dalam memantau pengelolaan uang negara untuk penanganan COVID-19? Stimulus khusus Pak untuk dalam memantau. Kemudian untuk Pak Rifai ada pertanyaan, bagaimana program-program real Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana? Untuk yang pertama kami berikan waktu kepada pembicara utama kita, Pak Hafiz, untuk menjawab soal stimulus khusus memantau pengelolaan uang negara dari penanganan COVID-19. Silakan Pak, waktunya kami persilakan. Pak Moderator, bisa dispesify maksudnya apa? Dana pemantauannya atau sistem pemantauannya yang dimaksud itu? Sistemnya mungkin, Pak. Caranya bagaimana supaya lebih, karena mungkin kewenangannya lebih diberikan lebih kan nih Pak ya di dalam Perpu itu. Ya, terima kasih. Saya kira karena dalam 3 tahun undang-undang tersebut, sehingga kewenangan DPR di dalam hak budget tersebut menjadi sedikit tereduksi. Sehingga kami berharap bahwa
pemantauan ini harus dilakukan intensif oleh lembaga yudikatif. Karena belum juga kita sudah melihat ada peluang korupsi di sana. Misalkan mengenai dana kartu prakerja dan juga dana mengenai tender pengadaan barang dan jasa yang beberapa waktu lalu sempat menjadi heboh dan menyebabkan salah satu staf khusus presiden harus mengundurkan diri. Nah, hal-hal seperti ini, seperti yang disampaikan juga, seperti surat Al-Nasr, ya, di balik kesempitan itu ada kemudahan. Nah, jangan sampai peluang kita lagi sulit di sini dimanfaatkan orang untuk mengambil sesuatu di sana di atas penderitaan rakyat. Seperti kita ketahui, 700 triliun dana stimulus ini itu hampir 1.039 triliunnya kita ambil dari surat hutang. Artinya memang pada kondisi ini 2.700 triliun APBN 2020 ini 1.040 triliunnya diisi melalui surat hutang negara. Nah, jangan sampai nanti hutang-hutang tersebut juga tetap kita simpangkan, maka kami berharap juga semua lembaga, tidak hanya pemerintah, tidak hanya yudikatif, tetapi juga adik-adik ICMI, ya, LSM dan juga pemantau, sama-sama kita harus mengawasin ini. Karena memang kita kadang-kadang karena kegentingan memaksa membuat kita terlena terhadap administrasi dan juga peraturan hukum yang berlaku. Seperti yang dikatakan di Kepres 80, ya semua pengadaan harus mengacu kepada sana. Tetapi yang kita lakukan sekarang kan karena kegentingan memaksa, kita tidak melalui proses hal tersebut. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita melihat apakah kemungkinan ada mal atau katakanlah kemungkinan akan dikorupsi dalam tersebut, kemungkinannya cukup besar, saudara sekalian. Maka itu kami juga di DPR, karena kewenangan budgeting tersebut sudah kita serahkan kepada pemerintah, sesuai dengan hasil paripurna kemarin, bahwa pemerintah mempunyai hak untuk membuat APBN dengan kegentingan memaksa, dan mereka mempunyai kewenangan lebih banyak dalam pengelolaan anggaran tersebut. Namun bukan berarti pengawasan terhadap pemerintah bisa lemah. Kami pun di DPR tetap terus pengawasan ini, termasuk juga kemarin kita mengundang beberapa kementerian untuk meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi seperti yang diberitakan pada 2-3 hari yang lalu. Saya kira demikian Pak Rahman Kay. Kalau memang ingin kita mengontrol atau katakanlah melihat penerapan daripada penggunaan dana-dana tersebut, saya kira kita bisa sama-sama melakukan check and balance ya kepada lembaga terkait, dan kami di DPR siap setiap saat untuk menerima pengaduan dari masyarakat, untuk langsung kami panggil pemerintahnya, disampaikan persoalan yang ada. Karena memang biasanya pengaduan dari masyarakat inilah yang membuat kami lebih tajam. Karena kalau kami melihat sendiri biasanya ya laporan-laporan tersebut biasanya baik-baik saja. Tetapi implementasi di lapangan memang masyarakat yang lebih banyak tahu. Itu yang kami harapkan ke depan, kerjasama kepada kami di lembaga pengawasan ini. Tentu saja kami berharap stakeholder masyarakat, seperti katakanlah yang sekarang kita lakukan ini yang akan lebih memperkuat fungsi pengawasan kepada pemerintah tersebut, juga di backup oleh lembaga dan LSM yang ada. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas jawaban dari pertanyaan tadi. Ini juga termasuk sesi akhir kita di webinar ini. Tadi ada satu pertanyaan untuk Pak Deputi, yaitu bagaimana program real Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana. Pak Rifai, kalau masih tersambung, waktunya kami persilahkan Pak, silakan. Pak Rahman dan
dan cukup jalan raya Pak Rama. Ya Pak, ya terdengar di sini, terdengar, Dengar ya? tapi agak putus-putus. Oh iya ya. Baik Pak Ahmad, jadi untuk program kita tetap mencegah Pak. Jadi pencegahan dalam rangka mendukung New Era Dini. Itu Bapak Pak Adib bahwa melalui realita kita mencoba memberikan daya tangkap dulu Pak, daya ungkit untuk sini. Yang kedua, BNPB di 2019-2020 ini kita ada fasilitas kemudian ada fasilitas infrastruktur yang juga tidak terlalu baik pada penyerapan kerja. Ini yang sudah kita sosialisasikan di dalam menuju tataran baru, yaitu 2 bulan yang lalu. Kita dengan tadi yang saya bahwa dengan adanya PP 23 tentang pemulihan nasional telah terutama terkait dengan tadi yang disampaikan kemungkinan masyarakat lain ini melalui koordinasi dengan rekan-rekan kita di perekonomian prakerja. Kemudian yang kedua juga kita mendorong masyarakat yang terpapar juga kita melalui sosial bantuan sosial tunai, BLT dan lain termasuk PKH yang paling tidak ternyata ada kekhawatiran kemungkinan masih berlangsung. Mengingat bahwa vaksin COVID-19 belum ketemu, maka dari itu juga ingin menyampaikan kekuatan ekonomi kita adalah tadi hampir kegiatan 80% kegiatan usaha kecil dan UMKM. Nah, itu kita juga melakukan registrasi UMK terpapar. Antara lain tadi Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memberikan pertama tadi ada relaksasi, kemudian modal dan lain. Yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan fasilitas-fasilitas gugus tugas dan PB memastikan seluruh kita tetap memegang fasilitas protokol kesehatan. Pak. Pak Rahman, mudah-mudahan bisa memberikan nuansa baru. Saya terputus-putus, kabarnya nggak jelas. Halo? Pak Rifai? Ya, Pak Rahman sudah, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Rifai. Kita sudah di ujung acara webinar ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada peserta, khususnya kepada para pembicara yang hadir. Pak Hafiz, pembicara utama, saya ucapkan terima kasih.
salam dari teman-teman dari ICMI Rusia juga, Pak Hafiz. Sama-sama, salam semua, salam hormat, dan juga buat Bapak Ibu sekalian di grup ini. Saya sebagai orang ICMI juga sangat bahagia bila kita sesama Muslim terus mengawal bangsa dan negara ini sampai menuju ke gerbang yang dicita-citakan. Karena tadi yang disampaikan oleh Adinda Rosid, saya juga jadi miris, Bu. Dari 9 orang miskin ternyata, dari 10 orang miskin ternyata 9 orang Islam. Nah, ini juga tanggung jawab saya sebagai anggota DPR, wakilnya rakyat, bagaimana merubah hal tersebut menjadi lebih baik. Ya. Saya juga pernah membaca kisah Sayyidina Umar, bagaimana dia menangis uang zakat masjidnya tidak bisa dia bagikan karena tidak ada lagi rakyatnya yang miskin. Padahal mereka tidak mempunyai hasil yang banyak seperti Indonesia. Nah, disinilah saya kira letak bagaimana kekuasaan itu dapat kita kendalikan dengan baik. Saya kira demikian pada intinya, Pak Rahman Kay. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Pak Hafiz. Terima kasih juga kepada pembicara kita, Bapak Rifai, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang luar biasa. Pak, nanti ada request khusus untuk Bapak, ini materinya sangat bagus, banyak yang DM ke saya minta materi, nanti dibuat kajian khusus dari ICMI, Pak. Kirimkan. Baik, Pak. salam sukses, salam sehat selalu. Ya, untuk selanjutnya. Bahwa ini kesempatan baik mengenalkan Indonesia, bagaimana menata pola, Pak, ya, dengan waktu yang relatif singkat, kemudian bagaimana keterpaparan COVID ini kepada sendiri-sendiri, bangunan masuk dalam ekonomi tidak mudah awalnya. Jadi Pak Hafiz tentu kita akan mengawal, Pak. Saya menaruh saya sampaikan kepada Hafiz, insya Allah. Baik, Pak. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia diskusi. Ada Mas Rohim. Mungkin ada sambutan akhir dari Pak Fauzi Bustami selaku Ketua ICMI Orwil Rusia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tidak perlu ada sambutan lagi karena sambutan sudah saya sampaikan. Hanya mungkin sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Pak Ahmad Hafiz Thohir, kita tunggu kedatangannya di Rusia lagi nih. Salah, nyambung Bank Syariah dulu kan, kepala DPR-nya minta dulu Indonesia memberikan presentasi tentang syariah di Rusia. Kemudian Pak Rifai juga, kemudian Ya, Bang Hafiz tadi, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan silaturahmi kita saat ini, webinar kita saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup, Bang. Silakan Bang Rahim. Mas Rohim. Ya, terima kasih. Kita dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga para peserta semuanya yang terdaftar. Sebenarnya saat ini di Google Form kita 241, tapi karena kapasitas kita ternyata hanya maksimal 100 orang, hanya kita tidak bisa menampung seluruhnya. Ya mungkin nanti kita akan kembangkan lagi Zoom kita sehingga bisa menampung sampai 500 orang. Dan terima kasih Pak Hafiz dan juga Pak Rifai dan juga narasumber lainnya, lupa saya. Jadi nanti insya Allah nanti kita khusus nanti mengundang, kemudian nantinya bicara tidak banyak, jadi sehingga waktunya lebih banyak mengeksplor dan bergantian. Ya nanti pemirsa semuanya untuk sertifikat nanti bisa ngisi Google Form, nanti kita akan kirimkan malam ini, waktu Moskow maksudnya, atau besok pagi waktu Indonesia. Dan kemudian untuk mengikuti acara berikutnya, minggu depan kita akan mengadakan acara serial Islam di Rusia, tema tentang Islam di Republik Bashkortostan dan di Republik Tatarstan Federasi Rusia. Narasumbernya insya Allah cantik-cantik,
Dan juga moderatornya kita upayakan juga yang cantik-cantik juga. Terima kasih Pak, Bapak-Bapak pembicara semuanya. Ya, dari saya selaku panitia demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live Pak Siraj. Ya. Terima kasih. Kuat.